Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki pertemuan terakhir di pertemuan 8, modul 11 mengenai assign array. Langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai pengertian array itu sendiri, yang mana mungkin beberapa di antara kalian sudah tidak asing dengan yang namanya array gitu ya. Yang mana di sini array sendiri merupakan sekumpulan data atau nilai yang disimpan dalam satu variabel dan dapat diakses menggunakan atribut sebagai indeks array. Kemudian, assign array merupakan salah satu penerapan dari modul assign yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengubah nilai atribut dari setiap jenis bukti yang memiliki waktu proses berbeda. Ini saya akan menunjukkan terlebih dahulu gambaran dari model logika sederhananya untuk penerapan assign array ini. Di sini jika terdapat satu decide yang akan mendefinisikan dua proses juga dengan menggunakan dua modul assign. Di sini untuk mendefinisikan karakteristik atau jenis dari proses yang berbeda. Seperti itu. Di sini dengan adanya satu modul decide dan juga dua modul assign itu dapat disederhanakan dengan hanya menggunakan satu modul assign yang disebut dengan modul assign array. Itu untuk lebih lanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi di arena. Kemudian di sini assign array bermanfaat untuk model simulasi yang lebih sederhana. Kemudian data simulasi jadi dapat dikelola lebih mudah, efisien, dan fleksibel. Kemudian juga dapat mempermudah penentuan waktu pelayanan berdasarkan jenis layanannya. Fungsi dari assign array di sini selain dapat menyederhanakan model, juga dapat mendefinisikan dan mengubah nilai atribut entity, kemudian dapat membaca nilai berdasarkan indeks, dan juga mendukung pengambilan keputusan. Kemudian ciri-ciri dari assign array yang sudah tadi sedikit saya tunjukkan contohnya, bahwa cirinya itu terdapat lebih dari satu proses yang didefinisikan dalam modul assign dengan waktu berbeda dari setiap entitinya. Kemudian diikuti oleh modul decide dan juga menggunakan nilai indeks. Kemudian indeks itu apa teh? Nah, indeks ini tuh merupakan nilai dari deklarasi array untuk menyimpan data dan mengakses elemen yang tersimpan dalam array. Contohnya itu kita menyimpan data nilai waktu layanan atau proses, kemudian seperti yang lainnya itu kita dapat menyimpan data terkait keputusan yang akan kita ambil agar dapat mengubah atau membaca nilai. Kemudian di sini perbedaan dari modul assign dan juga modul assign array yang sebelumnya kalian sudah pernah pelajari mengenai modul assign. Modul assign ini kan merupakan modul yang digunakan untuk mendefinisikan nilai baru ke dalam variabel, entity attributes, entity types, entity picture, dan variabel lainnya. Kemudian modul assign yang sudah pernah kalian pelajari juga kan digunakan sebagai deklarasi dari pengambilan keputusan di modul design. Nah, sama saja dengan modul assign array, namun perbedaannya di sini kalau modul modul assign itu digunakan untuk data yang lebih sederhana, di mana atribut atau variabelnya itu tunggal, sedangkan kalau assign array itu datanya itu bersifat atribut atau variabelnya itu berbasis array. Dan assign array ini untuk data yang lebih kompleks, untuk data yang lebih besar atau terstruktur dengan indeks yang lebih kompleks. Dimana kalau modul assign itu kan sebelumnya tidak menggunakan indeks ya. Nah, kalau modul assign array ini menggunakan indeks untuk elemen array. Seperti itu. Kesimpulannya bahwa assign array ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengubah nilai atribut ke dalam array dengan memanfaatkan assign array. Satu modul assign ini dapat dilakukan untuk beberapa assignment sekaligus dengan nilai indeks sehingga model menjadi lebih sederhana. Baik, kita langsung masuk saja pada arenanya. Di sini saya menggunakan studi kasus klinik yang mana sebelumnya penggunaan assign array ini bisa kalian gunakan pada studi kasus misalnya parkiran mall ataupun food court. Nah, kalau parkiran mall itu misalnya kan ada proses pelayanan motor dan juga mobil. Nah, kalau misalnya di proses pelayanan motor nih, kita bedakan dengan jenis gate-nya. Misalnya jenis gate A dan juga B. Ya, nah kemudian kalau di food court misalnya kita bedakan dengan jenis makanan ataupun minuman seperti itu. Nah, kalau di sini saya pada studi kasus klinik assign array-nya dimasukkan pada pelayanan obat. Nah, karena kan di sini kita ingin membedakan jenis obat ya. Ada obat jadi dan juga obat racik. Nah, dimulai dari entity yang memasuki stasiun pelayanan obat, kemudian dari station ini kan kita sama-sama si entity ini masuk dari sumber kedatangan yang sama ya, yakni satu entity. Kemudian satu entity ini memilih untuk
membeli obat jadi atau obat racik. Kemudian di sini ada modul desain untuk menentukan jenis obatnya dengan proporsi. Makanya di sini pakai two-way by change dengan persentilnya 30%, yang mana artinya 30% ini untuk obat jadi dan sisanya 70% untuk obat racik. Dan ini ada modul assign obat jadi yang pastinya di sini assignment-nya ada entity picture untuk mewakili gambar si obat jadi. Kemudian di sini ada atribut dengan tipe atribut dan juga atribut name-nya waktu proses. Yang mana di sini waktu prosesnya adalah dengan new value 2. Nah, yang mana di sini 2 adalah waktu proses dari pelayanan obat jadi. Dan satuannya menit. Jadi ini waktu prosesnya itu sebesar 2 menit. Kemudian untuk obat racik, ini sama entity picture juga kita tentuin untuk obat raciknya dan juga dengan tipe atribut. Dengan atribut name ini waktu proses sebesar 5 menit. Karena kan obat racik itu kan lebih lama ya diproses daripada obat jadi. Makanya di sini kita masukin aja angkanya 5 menit. Dan di sini untuk assign ini, dua modul assign ini itu digunakan untuk mendefinisikan atribut waktu proses. Kita sudah masukkan di sini waktu proses dari setiap jenis entity sehingga jenis entity yang berbeda itu dapat memiliki waktu proses yang berbeda meskipun entity ini nantinya akan diproses menggunakan research yang sama. Karena kan kita di sini hanya membedakan jenis obat. Nah, kemudian kan nanti sama-sama akan diproses oleh research yang sama, yakni apoteker. Seperti itu. Dan di sini saya akan menunjukkan eh, model logika yang sudah digunakan assign array yang akan lebih sederhana. Nah, ini pada pelayanan obat, modul logika yang lebih sederhana, di mana tadi kan ada modul decide, kemudian dua modul assign ya. Kemudian di sini pada pelayanan obat kita bisa melihat perbedaannya gitu. Setelah station kita hanya cukup masukkan assign. Modul assign ini yang disebut dengan assign array tadi. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan modul decide dan juga dua modul assign seperti itu. Nah, namun pada assignmentnya di sini untuk menggantikan modul decide, tentunya di sini ada type atribut. Dengan atribut name-nya ini kita menggunakan indeks, yang mana tadi sudah saya jelaskan. Indeks ini berupa nilai untuk mewakili dari expression si eh, jenisnya gitu. Nah, di sini dengan new value-nya menggunakan discrete. Nah, discrete di sini 30% untuk obat jadi dan sisanya 70% untuk obat racik. Seperti itu. Dan ini juga sama. Kita mendefinisikan entity picture-nya dengan type atribut, kemudian atribut name-nya entity picture, dan juga new value-nya gambar dalam kurung indeks. Karena kita ingin eh, mewakili ya, karena indeks ini kan juga merupakan nilai yang akan mewakili setiap jenis obat. Jadi dan juga obat raciknya. Jadi si gambar ini akan otomatis apakah eh, gambarnya ini akan menunjukkan obat jadi atau obat racik. Seperti itu. Ini karena kita akan masuk ke proses yang sama. Nah, ini dengan resource-nya apoteker dan expression-nya di sini kita bukan lagi menggunakan eh, distribusi waktu, melainkan kita di sini menggunakan waktu proses dalam kurung indeks. Nah, ini indeks ini sama seperti tadi ya untuk mewakili berapa nih isi distribusi atau waktu untuk obat jadi ataupun untuk obat racik seperti. Nah, kemudian di sini kita juga membutuhkan yang namanya modul data expression. Nah, ini untuk mendefinisikan waktu proses yang tadi sudah kita deklarasikan di assign. Dan waktu prosesnya ini juga namanya harus disesuaikan dengan yang tadi kita sudah buat ya. Kemudian di sini ada dua rows dengan data type-nya real dan juga expression value-nya ini menunjukkan berapa menit untuk waktu obat jadi yang tadi juga kan obat jadi itu sebesar 2 menit dan juga untuk obat raciknya ini 5 menit seperti itu. Dan juga pada assign array ini kita juga menggunakan yang namanya modul modul dataset. Nah,
Kita ke tes, kita ke modul dataset. Nah, di sini kan juga kita diproses dengan research apoteker ya. Nah, di sini juga kita mendefinisikan untuk apoteker satu adalah untuk obat jadi dan apoteker dua adalah untuk memproses obat racik. Ini eh, model logikanya menjadi lebih sederhana walaupun si pelayanan obat ini diminta untuk proses yang berbeda, yakni dari jenis obatnya, obat racik ataupun obat jadi seperti itu. Cukup sekian untuk materi assign array kali ini. Mohon maaf bila saya ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.